Hai, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing mengenai sistem refrigerasi. Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan sistem ini. Sistem ini digunakan pada AC atau air conditioner. Sistem refrigerasi merupakan siklus atau daur panas. Pada sistem refrigerasi, terdapat alat-alat ataupun equipment penukar panas dan equipment pengubah tekanan. Nah, kalau di sistem refrigerasi terdiri dari kondenser yang berguna untuk mendinginkan refrigeran, kemudian ada evaporator untuk menguapkan refrigeran, ada kompresor untuk menaikkan tekanan uap, dan terakhir adalah valve untuk merubah tekanan liquid refrigeran. Nah, kali ini saya akan bahas case mengenai sistem refrigerasi dengan soal yang saya ambilkan dari buku Chemical Engineering Thermodynamic karangan Vanes. Berikut soalnya. Nah, dari soal kita diminta untuk menentukan jumlah refrigeran yang dibutuhkan, kemudian jumlah panas yang dilepaskan di kondenser, dan terakhir power kompresor yang dibutuhkan jika beberapa besaran dari beberapa variabel berikut diketahui. Pertama, suhu evaporasinya minus 1 derajat Celcius, kemudian suhu kondensasinya 27 derajat Celcius, efisiensi kompresor sebesar 0,79, lanjut refrigerasi rate-nya sebesar 633 kW. Kemudian untuk soal B, jika suhu evaporasinya minus 7 derajat Celcius, lanjut suhu kondensasinya 27 derajat Celcius, efisiensi 0,78, dan refrigerasi rate sebesar 527,5 kW. Lanjut kalau evaporasi minus 12 derajat Celcius, suhu kondensasi 27 derajat Celcius, efisiensinya turun jadi 0,77, dan refrigerasi rate-nya menjadi 422 kW. Hingga pada soal E itu sebesar suhu evaporasinya minus 23 derajat Celcius, suhu kondensasi 27 derajat Celcius, efisiensi kompresor hanya 0,75, dan refrigerasi rate sebesar 211 kW. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke ISIS-nya. Kemudian kita ke komponen list, kita tambahkan refrigeran yang akan kita gunakan. Untuk case ini, kita akan menggunakan refrigeran yang bernama tetrafluoroethylene. Nah, sebenarnya kalau di industri sih nggak harus tetrafluoroethylene. Untuk industri-industri lain, mungkin di industri gas atau maksudnya plant gas kayak GPF gitu, gas processing facility, bisa menggunakan refrigeran propilen. Nah, untuk kali ini case ini kita simulasikan menggunakan tetrafluoroethylene. Nah, lanjut kita ke fluid package. Untuk fluid package kita gunakan Pank Robinson seperti biasanya. Nah, baru kemudian kita ke simulasinya. Di simulasi kita kasih equipment di worksheet kita, mulai dari evaporator, kemudian kondensor, kemudian kompresor, lanjut valve atau expander, tapi jarang sih pakai expander, kita pakai valve saja. Nah, kita sambungkan strip untuk masing-masing dari valve ke evaporator. Kemudian ada key in-nya atau key masuknya untuk evaporator. Lanjut dari evaporator ke kompresor. Nah, dari kompresor kita ke kondensor. Kita rapikan. Kita kasih key keluarnya atau key out dari kondensor. Nah, kemudian kita sambungkan ke valve-nya. Kemudian kita beri power di kompresor. Nah, setelah itu kita rapikan sebentar, baru kita masukkan besaran untuk variabel yang sudah diketahui dari case. Yang pertama kita di evaporator. Kita ke worksheet. Karena dari evaporator mau masuk ke kompresor, otomatis kita asumsikan
uap yang dihasilkan dari evaporator itu sebesar 1 atau dalam keadaan ideal, karena kalau mengandung uap di kompresor itu akan memudahkan kerusakan pada kompresor atau biasanya akan terjadi surging atau gangguan lainnya. Nah, kita isikan di stream 2 vapornya sebesar 1, kemudian temperaturnya itu sebesar -1 sesuai di soal. Lanjut kita ke compositionnya, karena dalam sistem ini yang mengalir hanyalah refrigeran, makanya kita kasih komponen untuk tetrafluoroetilen itu sebesar 1. Kita oke kan? Nah, kita desain dalam evaporator ini bahwa delta P kita asumsikan 10 kilopascal saja. Nah, kemudian kita lanjut ke kompresor. Nah, di kompresor ini parameter yang akan kita ubah adalah efisiensi. Nah, karena tidak disebutkan di case itu adalah efisiensi apa, kita asumsikan juga bahwa efisiensi di sini yang digunakan adalah adiabatis efisiensi. Artinya bahwa efisiensi tersebut merupakan efisiensi yang tanpa ada kehilangan panas. Jadi kompresor ini beroperasi dalam kondisi ideal, bukan ideal sih, tapi tidak mengeluarkan panas seperti ataupun menyerap panas. Jadi kita isikan sesuai soal yaitu 79%. Kemudian refrigerant rate-nya kita masukkan di Q100. Itu sebesar 633 kW. Nah, baru di kondensornya kita isikan juga delta P-nya sebesar 10 kPa, dan di worksheet-nya atau di stream 4 kita isikan sesuai case itu temperaturnya itu 27 derajat Celcius. Nah, di sini kita juga harus mengasumsikan juga bahwa uap yang terembunkan itu bersifat berjumlah semuanya atau dalam satu fraksinya berjumlah 1 atau vapornya hanya tinggal 0 saja, seperti itu. Nah, karena sudah oke, kita bakalan tahu berapa jumlah mass flow dari refrigeran. Kita bisa ambil dari stream 1, stream 2, ataupun 3, 4, kemudian kita showin di tabel, show tabel. Nah, di sini baru tertampil molar flow, padahal yang kita inginkan adalah mass flow. Jadi kita ubah saja. Kita molar flow-nya kita remove, kemudian kita tambahkan mass flow. Nah, sudah tertampil bahwa massa refrigeran yang kita butuhkan sebesar 42.740 kg per hour atau sekitar 42,7 ton per jam. Kemudian power yang dibutuhkan dari case ini sebesar, nah, kita tambahkan variabel saja power. Nah, kita untuk heat flow-nya kita hilangkan saja, kita remove. Nah, baru setelah itu Q yang dilepaskan oleh kondensor itu dapat ditampilkan juga. Nah, heat flow-nya itu sebesar 2,8 kali 10 pangkat 6 kJ per hour. Nah, untuk case B sampai case C, D, dan E, kita cukup cloning sistem kita ini, kemudian kita ganti koefisiennya saja, itu sudah cukup. Nah, kita paste. Nah, untuk kita memudahkan dalam membedakan case A mana atau case B, kita beri subtitle lah, seperti itu. Nah, ini kita kasih
Ini case A. Oke. Kemudian yang ini case B. Case B kita tinggal ubah saja. Di worksheetnya yang keluar itu adalah -7. Dan refrigerant rate-nya itu sebesar 527,5 kW. 527,5 kW. Nah, kemudian efisiensinya kita ubah ke 78%. Seperti itu. Nah, akan beda ya hasilnya dari mass flow-nya yang tadinya 42 ton sekarang hanya menjadi 36 ton. Kemudian dari powernya naik dari 169 menjadi 177 kW, dan heat flow-nya itu juga, kalau heat flow-nya dari kondenser turun dari 2,8 kali 10⁻⁶ kJ per hour menjadi 2,5 kali 10⁻⁶ kJ per hour. Begitupun untuk case C, D, dan E caranya juga sama. Nah, untuk memudahkan dari semua case yang telah kita buat untuk disamarkan, kita bisa mensamarkan hasil dari pertanyaan atau hasil dari case yang kita simulasikan pada spreadsheet. Nah, setelah itu kita atur dulu jumlah kolom dan tabel yang kita perlukan. Katakanlah kita membutuhkan 20 ya, jadi kita butuh spreadsheet 20 kali 20 baris 20 kolom. Nah, kita spreadsheet, kita ketik jumlah refrigeran yang dibutuhkan, kemudian power kompresor, dan terakhir adalah heat condenser. Nah, ini untuk case A, ini case B, ini case C. Nah, lalu setelah itu kita inputkan untuk masing-masing case. Nah, terus kita import aja tiap variabel. Untuk jumlah refrigeran case A, kita buka di streamnya. Nah, kemudian mass flow-nya kita import, kita tarik aja di case A. Nah, lanjut untuk power kompresornya juga sama. Power kompresor di Q102 kita import. Q102. Nah, kita cari power.
Kemudian di heat condensernya adalah Q101, jadi kita import aja. Ini heat flow-nya kita tambahkan. Gitu juga untuk case B ya. Nah, terlihat ya di sini semakin kecil refrigerant rate-nya, kemudian semakin kecil efisiensinya, dan terakhir semakin kecil suhu pada evaporasi, maka massa refrigeran yang dibutuhkan juga semakin kecil. Kemudian untuk heat condensernya juga semakin kecil. Dan power kompresornya juga semakin kecil ya, rata-rata semakin kecil. Jadi dari sini kita dapat simpulkan semakin kecil suhu untuk evaporasi dan efisiensinya, tapi tidak terlalu kecil juga ya. Efisiensi itu biasanya ya antara 0,75 ke bawah lah. Nah, itu udah lumayan bagus. Nah, itu membuat refrigeran yang kita butuhkan itu semakin kecil, seperti itu. Jadi dari simulasi ini sudah cukup menggambarkan ya. Untuk case selanjutnya atau episode atau chapter selanjutnya, tunggu aja.